Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Azani Putri dengan nomor BP 20110012. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang statistik ekonomi. Berikut materinya. Materi pertama yaitu distribusi frekuensi. Tujuannya yaitu mampu mengukur secara kuantitatif agar data tertata baik memiliki makna sebagai informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data atau frekuensi dalam setiap kategori atau kelas. Setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Langkah-langkah distribusi frekuensi. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, urutkan data dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Ketiga, buat kategori kelas atau jumlah kelas. Dengan cara K sama dengan 1 tambah 3,322 log N dengan 2 pangkat K lebih besar daripada N, di mana K sama dengan jumlah kelas, N sama dengan jumlah data. Yang keempat, membuat interval kelas. Dengan cara interval kelas sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi dengan jumlah kelas. Yang kelima adalah melakukan perhitungan setiap kelasnya. Materi berikut yaitu ukuran pemusatan. Tujuannya yaitu mampu menghitung ukuran pemusatan data, menentukan nilai rata-rata, median, dan modus. Ukuran nilai pusat merupakan ukuran yang dianggap dapat mewakili data secara keseluruhan. Di dalam gambar ini terdapat ukuran pemusatan yang dibagi menjadi 3, yaitu rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Yang berikut adalah modus atau nilai yang sering muncul, dan yang terakhir adalah median, nilai tengah dari data. Dalam rata-rata dibagi juga menjadi 3, yaitu hitung, ukur, dan harmonis. Materi berikutnya itu ukuran penyebaran. Tujuannya yaitu mampu menghitung ukuran penyebaran data, menentukan jangkauan, tangan rata-rata, standar deviasi, variansi, dan koefisien variansi. Ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Jenis-jenisnya, yang pertama adalah dispersi mutlak. Terdapat beberapa bagian yang yaitu jangkauan, simpangan rata-rata, variasi, standar deviasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dispersi relatif, di antaranya yaitu koefisien variasi. Materi berikutnya yaitu ukuran letak. Tujuannya yaitu mampu menghitung dan memaknai ukuran letak data berupa kuartil, desil, dan persentil. Dalam gambar ini terdapat fraktil yang dibagi menjadi 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama. Q1 sampai 25% data, Q2 sampai 50%, dan Q3 sampai 75%. Jenis-jenis kuartil terbagi menjadi 3, yaitu kuartil bawah atau pertama yang disebut Q1, kuartil tengah atau kedua yang disebut Q2, dan yang terakhir adalah kuartil atas atau Q3 yaitu yang disebut Q3. Yang berikut ada desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi 10 bagian yang sama, yaitu D1 sebesar 10%, D2 sampai 20%, dan D9 90%. Persentil. Ukuran letak yang membagi 100 bagian yang sama, yaitu P1 sebesar 1%, P2 sampai 2%, dan P99 sampai 99%. Materi berikut yaitu ukuran distribusi. Tujuannya mampu menghitung ukuran distribusi yaitu ukuran keruncingan dan ukuran kecondongan. Bentuk distribusi data diukur dengan sweetness yang menggambarkan apakah bentuknya simetris atau tidak. Apakah distribusi tersebut mendatar atau menggunung. Jenis ukuran distribusi ada 2, yang pertama yaitu skewness atau kecondongan dan yang kedua adalah kurtosis atau keruncingan.